Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika belajar dan anxiety dalam pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku pembuat materi Desi Rahmawati. Topik yang akan dibahas di sini ada dua, yaitu etika belajar sama anxiety itu sendiri. Nah, masing-masing definisi kedua hal tersebut kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, etika belajar dalam belajar itu definisinya adalah tata cara yang harus dilakukan selama proses pembelajaran itu sedang berlangsung, yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, di mana situasi dan kondisi tersebut memiliki makna tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik yang berupa tata tertib maupun kebudayaan tertentu. Oke, di sini slide yang berikutnya ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, di sini sudah diklasifikasi. Yang pertama itu ada niat yang tulus dari murid ataupun gurunya untuk belajar dan mengajar matematika. Jadi sudah disiapkan sedari rumah, sudah diniatkan dengan hati yang tulus seperti itu. Kemudian yang kedua, punya motivasi. Baik guru ataupun murid, alangkah baiknya saling memotivasi untuk sama-sama belajar, sama-sama mengajar. Jadi alangkah baiknya terjadi diskusi ketika pembelajaran seperti itu. Kalau misalkan muridnya itu termotivasi, kitanya juga akan lebih mudah untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, kemudian nomor 3, bertanya dengan cara yang sopan. Nah, siswa yang kita ajar sebaiknya menggunakan bahasa-bahasa yang sopan apabila ingin bertanya sesuatu yang tidak dimengerti oleh dirinya sendiri gitu. Kemudian yang nomor 4, rajin hadir dan datang tepat waktu. Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh dalam etika belajar. Seperti itu. Kemudian nomor 5, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu juga untuk melatih tanggung jawab ya untuk murid-muridnya dalam beretika dalam belajar begitu. Kemudian nomor 6 itu disiplin. Nah, disiplin itu bisa disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, berbicara ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lain di sini perlu dan termasuk ke dalam contoh etika belajar. Seperti itu. Slide selanjutnya itu definisi dari anxiety itu sendiri. Nah, berdasarkan uraian tersebut, anxiety itu berarti kecemasan ya. Tersebut kecemasan di sini digunakan dalam pembelajaran matematika. Istilah anxiety ini merupakan kecemasan, bentuk kecemasan seseorang dalam mengikuti pembelajaran matematika. Jadi seseorang itu akan merasa cemas, akan merasa tegang dalam menghadapi persoalan matematika, dalam melaksanakan pembelajaran matematika dengan berbagai bentuk gejala yang ditimbulkan. Nah, pengertian kecemasan dan kecemasan matematika apa sih? Nah, kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, pengertian kecemasan dan kecemasan matematika itu salah satu bentuk perasaan seorang siswa ketika menghadapi ujian, khususnya ujian matematika, yang terjadi perasaan tidak mengenakan atau merasa takut dan tegang. Nah, beberapa siswa kadang menyikapi ujian sebagai sebuah permasalahan atau struggle yang benar-benar menakutkan seperti itu. Baik karena nantinya ia akan melalui karena tidak mendapat nilai yang bagus. Jadi si siswa tersebut ada tekanan, ada tertekan. Nah, jadi siswa tersebut biasanya takut nih nilainya kecil, jelek, takut diejek teman-teman atau dimarahin sama orang tuanya karena nilai matematikanya kecil. Nah, itu juga termasuk ke dalam anxiety atau kecemasan dalam pembelajaran matematika. Ya, di sini bisa dibaca. Kemudian pada slide berikutnya itu
bentuk-bentuk kecemasan dan gejala yang ditimbulkan. Di sini bentuk-bentuk kecemasan dan gejala yang ditimbulkan menurut Freud Korea 1998 ada 3 macam kecemasan di sini. Kecemasan yang pertama itu ada kecemasan realistik. Apa sih kecemasan realistik itu? Kecemasan realistik itu ketakutan terhadap bahaya dari dunia eksternal. Jadi dari dunia luar berarti ya. Dan taraf kecemasannya sesuai dengan ancaman yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, kecemasan jenis ini biasa disebut sebagai rasa takut. Persis inilah yang dimaksud sama si Freud ini ya dalam bahasa Jerman, tetapi penerjemahannya dianggap takut atau fear. Terkesan terlalu umum, contohnya sangat jelas jika seorang melempar seekor ular berbisa ke depan orang lain. Nah, maka orang tersebut pasti akan mengalami kecemasan itu. Nah, kemudian yang kedua ada kecemasan moral. Di sini kecemasan ini akan dirasakan ketika ancaman datang, bukan dari dunia luar atau dari dunia fisik, tapi dari dunia sosial superego yang telah diinternalisasikan ke dalam diri seseorang. Nah, kecemasan moral ini yaitu dengan kata lain dari masa lalunya, dari masalah hidup siswa-siswa itu gitu. Rasa bersalah atau rasa takut mendapati sanksi. Nah, kecemasan bentuk ini merupakan ketakutan terhadap hati nurani sendiri jadi masalah itu dialami oleh siswa itu sendiri. Contohnya misalkan si A nih tidak fokus belajar. Nah, kenapa? Apa ada masalah di keluarganya atau bagaimana? Kan kita sebagai guru tidak tahu ya mengenai hal itu. Alangkah baiknya kita harus tetap memotivasi siswa kita supaya bisa tetap fokus dalam mengikuti. Nah, jadi kalau misalkan dimotivasi siswanya, kita bisa terus fokus untuk mengajar dan siswa itu juga bisa fokus untuk mengikuti belajar begitu. Nah, kemudian di sini yang ketiga ada kecemasan neurotik. Di sini perasaan takut jenis ini muncul akibat rangsangan-rangsangan ide. Jika seorang pernah merasakan kehilangan ide, gugup, tidak mampu mengendalikan diri, perilaku, akal, dan bahkan pikiran, maka orang tersebut saat itu sedang mengalami kecemasan neurotik. Nah, neurotik itu jadi kata lainnya bisa dianggap sebagai gugup atau kecemasan sejenis terakhir. Inilah yang paling menarik perhatian si Brown tadi, yang tadi dari Jerman itu, dan biasanya disebut dengan kecemasan saja. Kemudian selanjutnya ada dari Eliot ya. Di sini dia mengungkapkan 3 pendapat dari tipe orang yang cemas terhadap matematika, yaitu yang pertama orang yang hafal matematika tetapi mereka tidak mengaplikasikan konsep yang diperoleh, jadi hanya sekedar teori tanpa praktek mungkin ya, seperti itu. Terus yang nomor 2 ada orang yang menghindari matematika karena benar-benar takut sama gurunya, gak enak sama suasananya, jadi menghindari matematika. Kemudian yang ketiga orang yang merasa tidak kompeten dalam matematika karena merasa dirinya tidak ada bakat atau kemampuan dalam mengerjakan tersebut, jadi ia sangat tidak percaya diri seperti itu. Nah, di sini ada cara mengurangi kecemasan matematika atau how to reduce math and anxiety. Nah, beberapa peneliti sudah melakukan atau telah melakukan penelitian untuk hal ini. Nah, para peneliti dari Universitas Chicago
menemukan hubungan yang kuat antara keberhasilan dalam mengerjakan soal matematika dengan aktivitas dalam jaringan area otak di lobus frontal dan parietal yang melibatkan dalam mengontrol perhatian dan mengatur reaksi emosional negatif. Nah, respon ini muncul ketika orang kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Nah, itulah mengapa kita wajib gitu ya belajar matematika ini, karena matematika itu sangat berguna di kehidupan sehari-hari maupun untuk diri kita sendiri seperti itu. Nah, peneliti juga banyak yang bilang kalau misalkan kita pandai berhitung matematika, maka IQ kita akan meningkat dan cara berpikir kita pun akan semakin tajam mengenai problem solving yang kita hadapi di kehidupan nyata seperti itu. Kemudian slide selanjutnya di sini saya akan garis bawahi tentang peneliti yang menyoroti bagaimana orang-orang yang gugup mengerjakan soal matematika. Nah, orang-orang ini dapat bersikap biasa saja dalam situasi sehari-hari seperti menyeimbangkan buku cek. Nah, di sini ada kutipan bahwa ketika Anda membiarkan otak Anda melaksanakan tugasnya, biasanya dia akan melakukannya. Nah, seperti itu. Jika mengerjakan matematika membuat Anda cemas, maka tugas pertama Anda adalah untuk menenangkan diri. Oke, selanjutnya menurut Profesor Friedman, ada 10 cara yang mengatasi kecemasan matematik. Di sini yang pertama ada overcome negative self-talk. Jadi harus positive vibe seperti itu ya, jangan berpikiran yang negatif-negatif lah. Terus yang kedua ada ask question. Jadi harus ada atas pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada consider maths of a foreign language is must be practice. Nah, di sini matematika harus sambil praktek ya. Jadi tidak melulu teori. Jadi biar cepat paham harus langsung contoh praktek seperti itu. Kemudian yang nomor 4, don't rely on memorization to study mathematics. Jangan hanya menyimpannya di otak, jangan hanya diingat, tapi benar-benar harus dipahami, harus bisa dan harus dipraktekkan. Makanya dari itu kalau kita belajar matematika biasanya yang diperbanyak itu apa? Latihan, soal-soal latihan seperti itu. Kemudian nomor 5, read your math text. Jadi baca dulu, baca, pahami, kerjakan seperti itu. Soal matematikanya jangan hanya dilihat saja, tapi benar-benar dibaca. Jadi supaya itu menjadi langkah awal permulaan kamu menjawab soal-soal tersebut. Kemudian yang nomor 6 itu study maths according to your learning style. Jadi belajar matematika sesuai dengan gaya kamu. Apakah kamu tipikal yang suka mendengar atau suka belajar sambil praktek, itu disesuaikan dengan style kamu dalam belajar seperti itu. Kemudian nomor 7, get help the same day you don't understand. Minta tolong kalau suatu hari kamu tidak mengerti dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Bisa minta tolong ke guru, ke teman, ke orang tua, atau ke guru les kamu. Jadi jangan hanya diam saja. Kalau misalkan kamu stuck di situ-situ aja, kamu tidak akan berkembang seperti itu. Kemudian nomor 8, be relaxed and comfortable while studying math. Jangan tegang, relax saja ya. Jangan terlalu diambil pusing. Belajar matematika itu harus tenang biar bisa fokus. Kemudian nomor 9 adalah talk matematik. Jadi ngomong, harus dibicarakan. Soalnya harus benar-benar paham, dimengerti, kemudian dibicarakan, lalu disampaikan supaya bisa terpecahkan.
Kemudian nomor 10 ada develop responsibility for your own success and failures. Cari sendiri ya artinya. Oke, dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan beberapa kemungkinan untuk mengurangi kecemasan, di antaranya yang pertama, memberikan penjelasan rasional pada siswa mengapa mereka harus belajar matematika. Kemudian yang kedua, menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa bahwa mereka bisa belajar matematika. Nah, matematika itu sendiri guru dapat memberikan latihan-latihan soal yang mudah-mudah saja sehingga mereka bisa mengerjakan soal-soal tersebut jadi bertahap dari yang mudah, yang sedang, lalu yang paling sulit. Seperti itu. Kemudian nomor 3, menghilangkan prasangka negatif terhadap matematika dengan cara memberikan contoh-contoh yang sederhana dan bisa dipahami. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, belajarkan matematika dengan berbagai metode yang bisa mengakomodir berbagai model belajar siswa. Jadi harus lebih dari satu metode seperti itu. Kemudian yang nomor 5, tidak mengutamakan hafalan dalam pembelajaran matematika. Jadi alangkah lebih baiknya itu menanamkan bahwa kalau belajar matematika harus pelajari dulu konsepnya, dipahami, bukan menghafal seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 6, pada saat pembelajaran matematika, jadikan kelas matematika menjadi kelas yang menyenangkan dan nyaman, supaya bisa terjadi interaksi antara guru dan murid dengan baik. Selanjutnya yang nomor 7, pada saat bertemu dengan siswa dimanapun, jangan segan-segan untuk menyisipkan pembicaraan yang menyangkut tentang pembelajaran matematika kepada mereka. Jadi ditanya tugas yang kemarin sudah dikerjakan atau belum. Kalau misalkan belum, apakah ada yang kesulitan, ada mau ditanyakan seperti itu. Kemudian yang nomor 8, menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa untuk memutuskan kesuksesan mereka. Ya, seperti di awal-awal tadi, kita harus terus rajin memotivasi agar siswa rajin belajar matematika seperti itu. Kesimpulannya adalah bahwa kecemasan itu bisa dihadapi dengan cara-cara seperti berikut. Langkah mengurangi kecemasan matematika terletak pada kemampuan seorang guru dalam memahami siswa dan terus mencoba dalam membawa pelajaran matematika ke arah yang lebih baik dan mudah diterima serta disenangi oleh siswa. Selain itu, peran pihak-pihak juga sangat membantu dalam mengurangi kecemasan tersebut. Itu termasuk ke dalam kesimpulannya, bisa kalian baca kembali pada slide yang ini. Terima kasih, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Barangkali ada masukan juga boleh diisi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.